Meninggalnya kasus DBD di RSI itu dari 15 pasien yang meninggal di RSI itu terbagi menjadi 6 bulan terakhir. Jadi tidak 2025 kasusnya, tapi kita paparkan mulai bulan Oktober sampai bulan Maret 2025. Masing-masing bulan ada kasus yang meninggal. Misalkan contohnya di bulan November ada 4 kasus, di bulan Januari ada 4 kasus. Izin mengulang wawancara tadi Pak, terkait meninggalnya 15 kasus DBD di RSI ini Pak. Meninggalnya kasus DBD di RSI itu dari 15 pasien yang meninggal di RSI itu terbagi menjadi 6 bulan terakhir. Jadi tidak 2025 kasusnya, tapi kita paparkan mulai bulan Oktober sampai bulan Maret 2025. Masing-masing bulan ada kasus yang meninggal. Misalkan contohnya di bulan November ada 4 kasus, di bulan Januari ada 4 kasus. Pak, kalau kasus terakhir selama Januari hingga sekarang ini seperti apa? Ini Januari sampai bulan Maret itu ada sekitar 8 kasus meninggal karena DBD. Dari Januari ada 4 kasus, Februari ada 3 kasus, dan Maret ada 1 kasus. Rata-rata mereka meninggal penyerta atau bagaimana Pak? Ada beberapa yang memang dari komorbid atau gejala penyerta yang lain, contohnya karena kasus komorbid yang lain, diabetes mellitus atau kasus yang stroke gitu ada. Dari usia berapa sampai berapa Pak? Ada stroke seperti itu? Dari usia berapa sampai berapa? Dari usianya itu tadi saya dapat laporan lagi, usianya itu antara range 3 tahun sampai usia 67 tahun. Berasal dari daerah mana saja Dok? Dari daerahnya semuanya tidak dari Kudus, ada beberapa yang dari Jepara dan ada yang beberapa dari Mijen Demak. Kalau dari siklusnya Pak, DBD tahun kemarin sama sekarang mungkin lebih meninggi atau menurun Pak? Kalau untuk kasus yang dari kemarin ya lebih cenderung ke naik sedikit Mas. Jadi sebenarnya sama aja. Ya karena musim pancaroba kan memang salah satunya terjadi penyakit, salah satunya DBD itu sangat tinggi. Karena untuk proses fogging sendiri selama ini efektif nggak? Kalau untuk fogging sendiri itu ya masih efektif, cuman memang harus diperhatikan dalam proses foggingnya supaya tidak itu kan seperti bahan kimia ya Mas, bahan kimia yang bisa mencemari lingkungan, misalkan kalau di rumah ada makanan harus dihindarkan dari fogging itu, terus bisa terhirup oleh manusia.